menjelaskan tentang produk makanan dari Berries Mochi. Baik, di sini kami akan menjelaskan yang pertama-tama itu mengenai bahan-bahannya akan dijelaskan oleh Putri Nurhaliza. Bahan-bahannya yaitu bahan buat si adonan mochi itu ada tepung ketan, gula pasir, susu, sama garam. Buat isiannya ada coklat sama stroberi. Kalau cara membuatnya yang pertama membuat isiannya terlebih dahulu. Caranya itu rebus air dan gula. Setelah gula larut dan agak kental, aduk rata, matikan kompor dan sisihkan. Selanjutnya membuat kulit mochi. Campurkan tepung ketan, terigu, santan, gula, garam, dan wadah tahan panas. Aduk rata, jangan sampai ada yang tergumpal gitu. Panaskan, lalu dikukus. Setelah mendidih, masukkan adonan dan kukus selama 30 menit, lalu angkat. Aduk adonan dengan menggunakan sendok nasi sampai lembut. Taburkan sedikit tepung sagu pada adonan dan tangan agar tidak lengket di tangan. Ambil sedikit adonan, isikan dengan isian sesuai selera, kemudian bentuk bulat. Ulangi sampai adonan kue habis. Mochi siap disajikan. Selanjutnya mengenai tentang BPOM. Jadi di sini kan bagi UMKM ya. Yang pembuatnya ini belum mendaftarkan BPOM-nya. Nah, jadi kita nge-searching aja. Cara untuk pendaftaran BPOM itu melalui ada linknya dan persiapkan dokumennya. Yang satu ada NPWP, yang kedua ada NIB atau izin usaha industrinya, yang ketiga ada dokumen-dokumennya. Lalu untuk mendaftar akunnya, kunjungi situs web BPOM di https://bpom.go.id. Nah, udah itu pilih menu registrasi akun, lalu isi data perusahaan, penanggung jawab. Dan selanjutnya ada mendaftarkan produk makanan olahan, dan lalu klik halaman selanjutnya unggah semua berkas yang telah disiapkan. Setelah itu persyaratan lainnya yaitu pastikan produk makanan olahan memenuhi keamanan, mutu, dan gizi. Yang kedua, pastikan label produk menampilkan informasi yang jelas dan dibaca. Yang ketiga itu pastikan terdapat foto yang menampilkan semua keterangan pada label dengan jelas dan terbaca. Yang ketiga, pastikan terdapat terjemahan label selain bahasa Inggris dan penerjemahnya. Yang keempat itu pastikan terdapat hasil uji, dan yang kelimanya pastikan terdapat spesifikasi teknis pangan olahan jika diperlukan. Dan dengan demikian, pelaku UMKM dapat melakukan pendaftaran BPOM makanan secara online dan memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk memastikan keamanan dan mutunya. Selanjutnya, Dokumen yang dibutuhkan untuk mendaftar izin BPOM meliputi nomor pokok wajib pajak atau NPWP, nomor induk berusaha NIB, izin usaha industri IUI, dokumen berdasarkan tempat produksi makanan. Dokumen berdasarkan resiko makanan itu ada hasil audit sarana produksi, dokumen lainnya relevan dengan resiko makanan. Prosedur sertifikat halal MUI ada beberapa tahap yang harus dilewati untuk mendaftar proses sertifikat halal. 1. Memahami persyaratan sertifikat halal dan mengikuti pelatihan SJH. Perusahaan harus memahami persyaratan sertifikat halal yang tercantum dalam KAS 23.000. 2. Menetapkan sistem jaminan halal SJH. Perusahaan harus menetapkan SJH sebelum melakukan pendaftaran sertifikat halal, antara lain penetapan kebijakan halal, penetapan tim manajemen halal, pembuatan manual SJH, pelaksanaan pelatihan, menyiapkan prosedur terkait SJH, pelaksanaan internal audit dan kajian ulang manajemen. 3. Menyiapkan dokumen sertifikat halal. Perusahaan harus menyiapkan dokumen dan diperlukan untuk sertifikat halal, antara lain daftar produk, daftar bahan, dan dokumen bahan, daftar penyembelihan, materi produk, manual SJH, diagram alur proses, daftar alamat fasilitas produksi, bukti sosialisasi kebijakan halal, bukti pelatihan internal, dan bukti audit internal. 4. Melakukan pendaftaran sertifikat halal, upload data. Pendaftaran sertifikasi halal dilakukan secara online di sistem
Carol melalui website. Perusahaan harus membaca user manual Carol terlebih dahulu untuk memahami prosedur sertifikasi halal yang dapat diunduh. 5. Melakukan monitoring, audit, dan pembayaran hak sertifikasi. Setelah melakukan upload data sertifikasi, perusahaan harus melakukan monitoring, audit, dan pembayaran hak sertifikasi. 6. Pelaksanaan audit. Audit dapat dilaksanakan apabila perusahaan sudah lolos peraudit dan akad sudah disetujui. 7. Melakukan monitoring pasca audit setelah melakukan upload data. Sertifikasi, perusahaan harus melakukan monitoring pasca audit. Monitoring pasca audit disarankan dilakukan setiap hari untuk mengetahui adanya ketidaksesuaian pada hasil audit. 8. Memperoleh sertifikat halal. Perusahaan dapat mengunduh sertifikat halal dalam bentuk soft copy Carol. Sertifikat halal yang asli dapat diambil di kantor MUI di Jakarta dan dapat juga dikirim ke alamat perusahaan. Sertifikat halal berlaku selama 2 tahun. Untuk penjualan pertama kali dari tahun 2023, untuk kalian yang pengen nyobain Berries Mochi, buka aja IG-nya @berriesmochi.id. Mereka juga buka stand setiap hari Selasa dan Kamis di depan Hotel Royal Krakatau, atau untuk hari Minggu buka di depan Stadion Krakatau Steel. Untuk harganya under 20 sampai 60 ribu. Sekian cukup presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.